mencintaimu. Kita berteman saja. Aku punya Saipul, tapi aku dilepeh sama Saipul. Saipul ngelepeh gue. Saipul ngelepeh gue. Ku tak mencintaimu. Aku dilepeh Saipul. Say, ini lagu baru gue, Say. Judulnya Aku Dilepeh Saipul. Ya, Saipul gak mencintaiku. Aku dilepeh sama Saipul. Ku tak mencintaimu. Aku dilepeh Saipul. Saipul ngelepeh gue. Bu, minta tanggapan Ibu soal sikap Tessa Mariska, penyanyi dangdut lawas yang tadi nyanyi sambil nyebut-nyebut nama salah satu penyanyi dangdut. Tessa Mariska tadi nyanyi sambil nyebut-nyebut DP Saipul gitu, karena memang mereka berseteru Ibu, itu tindakan seperti itu kayak apa sih? Nyebut-nyebut apa? Nama Dewi Persik. Oh, Dewi Persik. Ya teman. Iya. Itu mereka memang sesama penyanyi dangdut, dan memang si Tessa itu sempat melayangkan somasi karena ada kata pencemaran nama baik waktu itu ya. Nah tapi ternyata tidak digubris karena sama Dewi dan katanya dengar sejak nggak digubris ya jadi seperti itu. Menurut Ibu itu seperti apa sih Bu tindakan Tessa? Jadi kita lihat bahwa tidak digubris oleh Dewi Persik itu ada beberapa kemungkinan. Siapa yang salah? Dewi Persik yang salah atau dia? Kalau misalnya dia memang sudah mulai agak aneh, ya mungkin juga tetap tidak akan digubris, atau bisa juga tetap digubris supaya ya sebagai seorang kawan untuk mengurangi stresnya. Jadi diduga ini ada suatu stres apa? Ini yang perlu dipertanyakan, karena biasanya kalau suami terikat pada suatu perkumpulan dan perkumpulan itu mewajibkan untuk menjaga diri, menjaga sikap, maka melakukan sesuatu yang terlalu menyimpang itu seringkali diikuti atau merupakan tanda dari adanya suatu gangguan dalam kejiwaannya. Tapi Bu, dengan dia bersikap seperti itu sambil joget-joget udah mengarah, mohon maaf Bu, seperti orang stres atau? Ya, kalau sudah sampai mengarah ke joget-joget, memang itu tanda adanya gangguan jiwa. Sekarang kita lihat usianya berapa, apakah dari dulu begitu? Kalau baru belakangan dan usianya sudah menjelang sena, menjelang tua, maka mungkin saja karena adanya suatu gangguan hormonal. Tapi bisa juga itu dari dulu sudah ada gejala-gejala yang kurang diperhatikan. Dan dengan situasi sekarang di mana stres itu lebih besar pada hampir semua masyarakat, maka mungkin saja itu juga terjadi pada dirinya, cuma pada orang lain berakibat murung-murung, berakibat banyak kesalnya, kurang ramah, tapi pada dia berakibat pada tindakan-tindakan yang agak aneh, yang kurang terkontrol. Bu, gangguan hormonal itu seperti apa sih Bu? Biasanya disebabkan karena apa gitu? Ya, jadi itu terjadi pada setiap manusia yang sudah menjelang berumur. Hanya belum tentu itu membawa suatu gejala. Biasanya penyebabnya itu Bu dikarenakan memang emosi yang gak stabil kah atau seperti apa sih? Bisa karena sebelumnya sudah demikian, bisa juga. Punya riwayat ya Bu? Ya, jadi riwayat juga ada. Atau bisa saja karena perubahan hormonalnya terlalu besar. Kan suatu perubahan pada jiwa kita bisa berakibat pada fisik kita. Kalau perubahan pada jiwa kita, misalnya yang banyak kita lihat, kita sedih, fisik kita berubah, kita jadi lemas, lalu muka kita juga berbeda, lalu kita keluar air mata, itu kan tanda-tanda adanya hubungan antara fisik dan jiwa. Tessa ini kan umurnya 45 tahun. Memang apa sih gangguan hormonal yang rentan untuk usia seperti 40-an ke atas? Bisa juga dia mengalami istilahnya itu suatu psikosis pada senile psikosis, jadi pada orang-orang tua. Tapi biasanya pada orang lebih tua
ini tidak tahu apakah ini sebetulnya sebelumnya ada sesuatu. Jadi sebelumnya juga sudah, hanya di sini lebih kelihatan. Gangguan yang tadi apa, senapotus apa? Ya, jadi psikosis orang tua, Iya, orang tua. psikolisa itu apa? Tapi itu juga bukan pada semua orang tua kan. Ada orang tuanya kena, ada yang tidak kena. Tapi memang umur segitu lebih rentan emosinya, Bu. Ya sekarang fase begitu kita tanya, mungkin dia juga sudah menopause, kita nggak tahu. Itu juga akan ikut mempengaruhi. Memang gejala-gejala orang depresi itu seperti apa sih, Bu? Kalau depresi kan orangnya, kita bayangkan dia sifatnya itu ke arah stres. Stres, kemudian jelas ya sudah tidak ada semangat, mungkin juga kurang bergaul, mungkin juga kurang berbicara dengan yang lain, tapi hal-hal yang sifatnya lebih ke arah mereda, bukan hura-hura. Tapi di sini kan hura-hura. Jadi sebagai akibat dari depresi bisa, tapi menjelma dalam bentuk yang lebih hura-hura, yang sifatnya lebih ke arah maniak, bukan ke arah depresi. Bu, tapi kan posisinya Tessa Mariska ini yang kita ketahui dia adalah istri seorang TNI AD gitu, perwira, Bu. Bukankah misalkan seperti itu harusnya dapat teguran juga kan, Bu? Karena kan udah agak sedikit seronok nih, Bu, mulutnya, terus dengan joget-joget yang agak vulgar. Suatu kelainan tidak bisa kita atasi dengan teguran, kelainan jiwa ya. Tapi harus kita lihat apa diagnosanya dan bagaimana mengatasinya. Mungkin dia lebih banyak diatasi dengan pemberian obat, dan akhirnya suatu psikoterapi merupakan suatu tambahan, suatu pengertian merupakan tambahan. Itu harus kita nilai lebih mendalam. Kalau untuk si Tessa kan juga, maaf Bu, dia nggak hanya ke Dewi Persik aja sih sebenarnya di saat berargumen gitu, tapi ada teman-teman artis lain yang ikut kena sentil dia gitu, tiba-tiba meledak-meledak gitulah emosinya. Tindakan atau langkah apa sih Bu yang sebaiknya dilakukan Tessa ini biar dia nggak dibilang seperti kayak Nenek-nenek. ya orang stres atau maaf ya, iya seperti orang stres ataupun ibaratnya Bu, mohon maaf, mengarah ke ODGJ. Ya, sekarang ini kita lihat, jangan kita harus apa, tapi harus diobati. Obati bagaimana? Kita lihat kembali ada apa, sakit apa, dan diobati dengan cara apa. Dan bukan dengan suatu teguran, ya boleh saja itu sebagai ekstra kecil untuk membuat dia lebih introspeksi, tapi tetap tidak semudah itu untuk diobati dengan sekedar memberikan teguran, memberikan suatu persyaratan. Itu tidak semudah itu, namanya juga penyakit, sakit jiwa. Kalau memang dia sakit jiwa, Apakah emosi yang meledak-ledak, dia kan kalau komentar sesuatu itu misalnya meledak-ledak emosinya, itu salah satu tanda depresi bukan sih, Bu? kalau meledak-ledak itu jelas suatu gangguan dari emosinya. Gangguan penyebabnya apa? Berapa lama dia meledak-ledaknya? Apakah hanya sesaat atau ini kan jangan waktu lama. Kalau hanya sesaat bisa saja karena suatu peristiwa saja. Tapi misalnya peristiwa, suaminya dibunuh, itu kan juga banyak meledak-ledak. Kita hubungkan dengan kultur, itu juga banyak. Tapi kalau sudah secara pribadi meledak-ledak untuk jangka panjang, kita curigai suatu sakit jiwa. Bisa disebut dengan mental health juga nggak sih Bu? Ya, jadi kesehatan jiwanya kurang. Mental illness. Iya. Lebih maaf Bu, kalau kayak gitu juga pendekatan dari keluarga juga. Sebetulnya ini merupakan satu kesatuan. Kita kan belum tahu stresnya apa. Apakah keluarganya terlalu menekan? Apakah kriteria keluarganya betul-betul membuat dirinya tidak tercapai kriteria itu? Kan kita nggak tahu juga. Jadi karena itu paling baik adalah kita lihat penyakitnya apa, kemudian diobati sesuai penyakitnya, sesuai penyakit jiwanya.
jika memang ini sakit jiwa.